Ini kita di tempat yang spesial. Betul. Teater. Bukan Selasar. Pastinya kita bakal kedatangan tamu yang spesial juga. Betul. Jadi kali ini temanya memang agak-agak semi formal ya. Iya, karena ini orang luar biasa, Roy. Lu ajak bicara musik, dia bisa. Dia bisa. Lu ajak bicara tentang bisnis, dia bisa. Bisa banget. Ajak tentang seni kontemporer. Iya, bisa. Ini pokoknya tamunya spesial. Ya, beliau ini mengikuti salah satu acara yaitu The Apprentice One Championship. Jadi One Championship itu bukan cuma acara seni bela diri aja. Kan biasanya ada yang kayak UFC-nya versi Asia tuh. Tapi ini dari segi bisnis. Dari segi bisnis dan entrepreneurship. Betul. Gitu. Nah, luar biasa. kali ini yang mewakilkan itu adalah namanya Paulina. Bukan Paulinho. Paulinho pemain Barcelona. Paulina ini. Emang Barcelona masih ada? Barcelona masih ada, cuy. Itu kan lagunya itu. Siapa? Di Barcelona. Kalau Paulinho itu kan Jagri. Soalnya Barcelona udah gak kelihatan menang, jadi gak muncul-muncul. Iya, Barcelona gak kelihatan karena kalian lo coba sana. Ada Barcelona. Oke, sekarang ini nanti Paulina ini gue minta lo agak-agak serius sedikit. Oh, siap. Iya. Soalnya kan tamunya juga memang ya biasa dipakai aja. Ya, jangkut Roy. Cincin ya. Pakai dulu. Biasa. Bener dong. Oke, karena kan nanti acaranya informal. Nggak usah digituin. Benerin Roy. Kurang keren apa udah kayak Mr. Penguin yang musuhnya Batman. Tinggal bawa payung. Jadi Paulina ini salah satu yang mewakilkan Indonesia di acara The Apprentice. Ya, nanti dia itu salah satu wakil Indonesia yang bakal membawa nama harum Indonesia lah gitu. Jadi gue mohon sama lu jaga omongan lah, jaga sikap, jaga iman, jaga imun. Kok semuanya dijaga? Kan semuanya harus dijaga, jarak, jaga iman, jaga imun, kesehatan ya kan? Iya benar. Karena Paulina ini nanti bakalan sharing ke kita soal gimana kiat-kiat dia menjadi wakil Indonesia di acara The Apprentice gitu. Luar biasa. Nanti lu tanya-tanya aja juga tentang Expo-nya gitu. Iya. Karena dia sering kesini. Naik angkot kalau nggak salah kesininya dia. Mungkin. Bos besar. Ya udah. Yuk. Pokoknya sampai nanti ketemu ngobrol-ngobrol bareng si Paulinanya. Lo bakal nanya banyak juga ya nanti. Banyak. Udah gue baca dia backgroundnya. Iya. Baca Al-Quran. Oh iya benar. Biar tobat ya. Nah, akhirnya Roy, kita akhirnya bertemu dengan orang yang kita tunggu-tunggu nih. Betul. Tadi yang gue jelasin di depan. Iya. Akhirnya ketemu langsung nih ya. Betul. Kita panggil namanya sebenarnya nama Ibu Paulina, tapi orangnya gaul. Jadi orangnya asik. Jadi panggil nama aja. Down to earth katanya. Down to earth. Artinya apa tuh, Roy? Membumi. Ya. Gitu, panggilnya Paulina aja. Oke. Paulina, saya Roy. Halo. Hai. Iya. Memang di sini kita di tempat yang spesial ini ya. Betul. Agak besar dan juga dengan hostnya juga besar juga gitu. Nah, menyesuaikan biar nggak kelihatan kecil. Leon, gitu. coba bisa dikenalkan dulu dong Paulina ini dari mana? Ikut program acara apa? Gitu. Paulina ini adalah orang dari Indonesia yang mewakili menurut saya sih mewakili Indonesia ya di acara The Apprentice. Jadi harus bangga. Jadi gue tuh pengen pas baca latar belakangnya beliau, gue pengen anak perempuan gue tuh kayak beliau. Anak laki-laki gue dapat jodoh kayak beliau. Amin. Yang penting gak kayak bapaknya aja ya. Iya. Kalau kayak bapaknya itu penurunan. Iya benar. Paulina sehat? Sehat. Terima kasih sehat. Yang penting sehat selalu. Yang penting di era pandemi ini kita selalu jaga kesehatan. Benar. Jaga kesehatan. Betul. Pakai masker. Cuci tangan. Terus apa lagi satu lagi? Jaga jarak kayak kita. Jaga jarak. Yang penting kita kayak jaga jarak nih. Diukur tadi. Yang penting kedengeran. Yang penting. Paulina, sebelumnya bisa diceritakan sedikit nggak sih tentang Apprentice dulu nih? Tentang Apprentice dulu nih. Apprentice tapi Apprentice One Championship katanya beda, bukan ada perbedaan yang membedakan dengan episode Apprentice lainnya. Ya, mungkin buat yang sudah pernah nonton The Apprentice, kalaupun belum, The Apprentice itu kan yang kita tahu kalau sudah pernah nonton adalah it's a business game
reality TV show. Jadi biasanya ada 16 kandidat yang dari berbagai macam negara, atau kalau ya negara tertentu dari berbagai macam area, untuk di-compete dan nantinya akan dipilih satu jadi the apprentice of the host, siapapun itu. Sebelumnya kan udah banyak banget spin-off-nya, versinya dari Donald Trump, terus Lord Sugar, Tony Fernandez, terus di Indonesia juga pernah ada gitu kan. Kalau ditanya tentang yang sekarang The Apprentice One Championships Edition, forget everything you know about The Apprentice. It's totally different. Jadi beda banget. Maksudnya aku juga dulu generasi yang nonton season pertamanya banget The Apprentice gitu. Jadi yang saya tahu mengenai The Apprentice adalah kayak begitu benchmarknya. Yang ini beda banget karena yang di challenge atau yang dites atau yang dicari itu bukan cuman kandidat yang punya business skills ability, tapi juga physically fit dan mampu melewati si physical challenge-nya. Jadi ya, jadi setiap episode akan ada of course business challenge, dan biasanya akan ada CEO judge yang akan kasih business challenge-nya, dan juga ada physical challenge. Nah, physical challenge-nya ini super duper random karena kan One Championships Edition it's a sports media company kan. Jadi pada saat aku di-assess, di-interview, pada proses seleksinya pun ditanya banget, what is my regime in sports gitu. Jadi, terus jawabannya apa kalau boleh tahu? Aku dulu kecil atlet. Oh, atlet apa? Atlet? Yes, aku dulu kecil atlet gimnastik. Oh, sama berarti ya. Oh, berarti emang suka gimnastik dari kecil ya? Iya, jadi aku dulu tuh kecil atlet yang udah pernah ikut PON, terus jadi gitu dipersiapkan untuk SEA Games. Tapi ini kecil banget, maksudnya it's a junior atlet, aku gitu umur mungkin 8 tahun, 9 tahun. Oh, so, super small. Jadi udah ikutan PON, jadi ya? iya, jadi kalau kebayang gini ilustrasinya, kalau mungkin anak-anak umur 8-9 tahun biasanya main kemana atau apa gitu ya. Rental PS biasanya nih dia nih. Pengalaman gue lu jangan ceritain. Ini biar anak gue nonton. Ini 8-9 tahun udah mewakili daerah loh. Aku umur segitu tuh udah rutinnya, my regime adalah setiap minggu aku lari 10 putaran GBK. Ah, serius? Itu 8-9 tahun. 8-9 tahun tuh SD ya? SD. Kurang lebih SD. Jadi dari situ badanku nggak pernah berhenti untuk minta olahraga. Jadi aku berhenti jadi atlet pada saat itu. For a reason lah gitu. Jadi karena kan if you decide you want to be athlete, then something needs to be sacrificed. Kayak sekolah, pekerjaan. Pada saat itu aku memilih untuk not to become an athlete ke depannya gitu. Jadi tapi badan nggak pernah berhenti. Jadi badanku tuh terus minta olahraga gitu. Makanya jadi aku lari, aku semua deh, you name it, naik gunung gitu. Jadi mungkin perawakannya seperti ini, serius atau gimana gitu. Tapi sebenarnya aku kalau ajak jalan, yuk. Ayo. Peluangnya tuh ada. Betul. Gitu. Jadi memang cocok banget gitu loh dengan The Apprentice ini. Yang dilihat adalah dua itu, your business skills ability and then your physical fitness atau toughness. Soal physical fitness itu tuh, gue penasaran banget nih. Paulina, biasanya itu kan ada cowok-cowok juga pesertanya ya? Itu jadi hambatan juga nggak sih? Gini, logikanya pasti mikirnya kalau cewek disuruh lari lawan sama cowok, atau suruh ngangkat besi lah, gitu misalnya gitu ya, angkat besi. Cuman aku juga mikirnya gini, atlet aja, kan ada atlet cowok dan atlet wanita. Pasti pada saat kita compete akan ada perlombaan yang wanita dan perlombaan yang pria. Jadi aku mikir juga pasti akan ada settingannya demikian gitu. Kalau nggak akan adil lah gitu. Jadi I don't think it was an issue sih. Tapi di bisnisnya semua digabungin jadi satu. Bisnis challenge-nya. Nah, hadiahnya itu apa ya? Kalau boleh tahu nih, sama tayangnya kapan ya? Premier on Asia itu di tanggal 18 Maret di AXN. Dan kemudian ada relaynya tanggal 22 Maret di Kompas TV. Jadi akan selalu AXN, Kompas TV barengan. Terus nanti di bulan Juni akan ada worldwide premiernya, tapi on channel apa masih to be confirmed. Nah, terus grand prize-nya? Jadi nanti satu orang yang akan sampai ujung terpilih jadi The Apprentice Chatri Sitiotong itu akan sign up
akan kerja di bawah dia as his apprentice with a paycheck of 250 ribu US dollar atau sekitar 3,5 miliar ya. Wow. Jangan mau bikin CV dulu lah. Bikin CV gitu. Udah telat lu harus dulu. Ya? Dan hebatnya itu tadi namanya susah sih, apa tapi tuh? gue admire dia. Chatri Sitiotong. Ya. Dia seorang yang hebat. Dia punya visi untuk mengembangkan sport martial art, tapi mulainya dari Asia. Jadi kalau Amerika punya UFC, mereka punya One Championship. One Championship. Dan dia dari kalangan orang miskin dulunya, terus pindah ke Amerika, bener ya? Lalu pokoknya hebat deh. Hebat itu, ya perjalanan hidupnya ya. Kerja sama dia gimana? Nah jadi itu juga yang ngebedain di apprentice yang sekarang. Jadi satu, it's about business, kemudian it's about physical abilities. Yang ketiga adalah values. Jadi ini yang akan nanti berasa kental banget karena not only you will be tested in your business ability, but how do you combine your business ability and then your values, meaning kayak giving to others atau making impacts to others. Jadi nanti akan banyak banget challenge-challenge-nya yang sifatnya not only talking about profits, tapi juga talking about how do you give and make an impact with business misalnya. Karena itu values-nya Chatri banget. That's the value of One Championships kan gitu. Jadi itu juga yang membuat aku beda banget, yang bikin The Apprentice yang ini tuh beda banget. You will see a lot of that gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, pelajaran yang didapat di Apprentice itu apa? Oke. Kalau dari segi. Oke, jadi gini, pada saat aku berangkat ke Singapura untuk filming atau syuting, aku sama sekali nggak dikasih tahu kandidat yang lain tuh umur berapa, dari negara apa aja. None of us knows anything gitu. It's very very confidential. Sampai sana, terus kita ketemu sama semua kandidat lah ya. Pertama kali kita ketemu sama 16 orang ini, baru di situ kita tahu, oh ini nih kompetitor kita gitu. Dan baru di situ aku tahu bahwa umur range-nya tuh gede banget. Kandidatnya ada yang umur 23 tahun, ada yang 44 tahun. Wow. So the rest is in between gitu. Ya kan? Dari situ aja aku dan aku ada di grup yang agak atas. Agak atas gitu ya. Alhamdulillah. 23 malah ya. Makanya kita mau panggil Kak, gak enak. Muka gua lebih bermuka tua. Emang kayak gitu. It's okay. Hidup udah serius harus dibawa santai ya. Jadi di situ aku sebenarnya ada dua sisi nih. Aku merasa kayak gini, sometimes kita benchmarknya atau stereotipnya deh. Stereotipnya kalau orang udah umur 30-40-an dibanding mereka yang 20-30-an gitu ya. Pasti working experience-nya lebih dong. Iya, betul. Because you live longer, basically ya kan. Naturally, unless you're sleeping gitu kan. Jadi ada tuh rasa yang kayak, gue lebih experience, misalnya. My ego speaking. Of course gitu, it's natural. And I have the background gitu kan. Makanya aku bisa masuk gitu kan. But then aku gara-gara show ini, aku juga ngeliat, you know what, these days, justru mereka yang umurnya 20-an, they're brilliant in terms of ideas. Technology, digital business, how do you market or how do you talk to consumer through digital, how do you sell something through digital, mereka yang jagoan, gitu loh. Dan kita yang udah 30-40, we have the experience, but in a different way. Iya kan? Sudut pandangnya berarti betul, benar. Dan how do you want to listen? Buat aku itu pelajaran banget gitu. Maksudnya how do you combine what you know was true, terus udah gitu sekarang dunia mulai berubah, apalagi pandemi. How do you keep your business open when malls are shutting down? Ibaratnya ya kan. Jadi itu yang buat saya belajar banyak banget. Kayak yang first of all, sometimes your ego speaking, but that's not always the right one, ya kan? Terus yang kedua, buat saya beneran, saya tuh sekarang justru saya ngelihat, you know what, those people yang younger than me lah, gitu ya, younger than me, sometimes they not necessarily less smarter than me, gitu. Maksudnya, I have the experience, but they have the know-how today. Maybe they don't have the experience. So my learning lebih ke arah, how do you meet in the middle? Karena they don't have the experience. Sometimes mereka punya ide banyak, they don't know how to implement. I know how to implement, but I don't know what's the world today.
misalnya. Karena mereka yang lebih digital savvy, ya kan, mereka yang tahu TikTok bagaimana. Apalagi di era pandemi kayak gini. Exactly gitu loh. Dan sekarang kan every business is using social medias. Ya kan? Ya, even this. Right? Ya kan? Nah, itu sih. Jadi aku banyak banget belajar. Dan business challenge juga. Jadi business challenge itu banyak sekali yang it's very 2 days business setting. Jadi aku selalu bilang don't miss the show, karena buat saya aja banyak banget yang saya belajar gitu. Yang I thought I know a lot in business with what I had, tapi gara-gara aku ikut ini dan doing the challenges, aku kan kayak oh my god, aku kayak ikut apa ya, crash course MBA. Jadi show ini sebenarnya kalau lu entrepreneur itu cocok banget. Aduh, banget. Untuk belajar, banget. untuk Sangat. nyerapin Sangat. kayak gitu ya. Sangat. Itu yang umur 23 itu dari negara mana? Amerika. He's from New York. Cuma oke. Ada tekanan nggak sih untuk mewakili Indonesia? Iya, beban. Kan kita orangnya banyak nih. Kan kita orangnya banyak. Dan saya kemarin nonton di YouTube pesertanya siapa aja. Wow. Cuma satu Indonesia. Itu kayak ada ada nggak sih kayak? Jadi biasanya kan kalau mewakili Indonesia tuh kayak beban. Wah, ini Indonesia negara yang besar banget nih. Saya mau wakili Indonesia satu orang gitu kan. Itu gimana sih? That's a very very big question dan valid banget, karena gini, waktu aku ke sana nggak ada beban lah gitu kan. Aku yang kayak just ini itu satu. Yang kedua ya gue mau nama gue, kalau gue menang atau kalah who cares. Ibaratnya gitu ya kan. Awalnya sampai di sana baru kan kayak this is going to be like that, terus semuanya selalu pakai bawa bendera negara apa segala macam. So aku baru yang kayak yang kayak oke, gak boleh, nomor satu jangan bikin malu negara. Dari situ baru sadar ya. Jadi Indonesia gitu, maksudnya kayak kadang-kadang kan I can tell you it really not easy, beneran. Kayak not only the setting, not only the challenges, tapi just doing all this tuh tiap hari aku tuh kayak tiap pagi aku beneran, ini literally ya, aku tiap pagi tuh beneran kayak Tuhan aku kasih kekuatan dong gitu. It's really tough. Dan tiap kali aku udah mau nyerah, bukan nyerah sih, maksudnya kayak aduh ternyata ini hasilnya gimana, aduh gue nggak mau fight. There will be akan ada momen gitu loh. Karena yang benar-benar fisiknya tuh banget, otak diginiin banget, spirituality mental juga diginiin banget. To the point yang kayak beneran a lot of us tuh ada momen yang kayak gila gue capek gitu. Jadi nah kalau udah di momen itu tuh aku kadang-kadang kayak remember this is not only about you. Bawa nama negara. Gitu. Iya, maksudnya kayak at the end of the day if I give up, or mungkin bukan literally kayak oke bye bye, tapi kayak I'm not fight, kan you have to fight to stay gitu kan. Itu satu memang kayak kesannya beban ya, tapi buat aku justru jadi motivasi sih, kayak you know what, I'm just hoping if I do this and I fight until whenever I can stay gitu, at least people who watch me can do the same at least. Gitu loh. Maksudnya kenapa cuma satu sih dari Indonesia gitu kan? Ya kan? And I don't have a control of that gitu kan. Cuman kan if there will be next seasons, I hope somebody see me and then ayo come on. Yes. Gitu loh. So gitu. Jadi maksudnya aku kalau menjawab pertanyaan tadi, of course ada beban lah. Aku yang tadinya cuman bodo amat gue ini gitu kan, gue mau belagu di juga kayak nobody care. But the minute I realize it's about Indonesia, it really satu strengthen me, nguatin, jadi kayak motivasi, kayak atlet beneran, kayak atlet lagi Olimpiade gitu, ya kan? Iya, begitulah. Oke. Di satu sisi memang lu mulu nanya gue dong. Oh iya. Soalnya like sebelum gue tahu lu penasaran, gue juga penasaran. Gue lagi admire her so much. Iya. Wow. Silakan tanya Le. Ya. Oh iya. Paulina, kita kan lagi di Jexpo nih ya. Sebelumnya mau tanya sedikit nih. Pernah nggak ke Jexpo? Of course, siapa yang nggak pernah, apalagi tinggal di Jakarta. Acara apa? Terakhir DWP udah pasti. Hello. Dangdut Warehouse Project. Jakarta Warehouse Project. Lu sih gak penting kan? Tahun lalu dia katanya
Terakhir DWP tahun 2019 berarti ya? Aku lupa ya, pokoknya sebelum pandemi lah, sebelum pandemi itu 2019 ya. 2019. Itu terus yang terakhir agak mewakili umur sih. Ada bukan NSYNC, apa ya? Remind me. Boys. Yes. Oh. I was there. Nyanyi dengan lancar. Tuh, Backstreet Boys. Itu tahun berapa ya? 2019 juga ya? 2019. 2019 yeah. juga. Oh, oke. Yeah. Itu berarti sama ada motor show internasional. Oh, you know what? Show. I bought my current car di sini. Oh, hello. Berarti sering banget nih. Udah tahu IMS, DWP sama konser. Fix jadi anak J-Expo banget nih. Anak Jakarta Utara aja. Anak Kemayoran banget nih. Jakarta Utara. Enggak, aku tinggal di selatan. Oh, tinggal di selatan. Pantai Selatan. Nah, pengalaman Paulina sendiri dari event-event yang ada di J-Expo kayak IMS, terus DWP, konser gitu. Kayak gimana sih ngeliatnya? Gini, kalau mengenai jarak orang akan ngeliatnya aduh jauh, apalagi aku tinggal di selatan. Iya kan? Kayak tau lah kalau kita tinggal di Jakarta kan jarak matters lah ya, apalagi macet sebelum pandemi apalagi gitu kan. Cuman somehow tiap kali aku ke event di J-Expo itu kayak oh it's fine, maksudnya by jarak kayak jauh, cuman ternyata accessible-nya tuh gampang banget. Satu lagi yang aku waktu itu aku inget banget, kalau nggak salah pas aku nonton ya Backstreet Boys ya, kalau nggak salah itu aku inget banget sama temanku bilang ini enak banget ya, maksudnya kita masuk tuh it's really organized in a way. How do you go inside? Ini kan gede banget. Banget, right? Gede banget. Maksudnya ini ruangan teater ini. Ini kan gede banget ya. Tapi buat aku pada saat itu it's just very convenient. Aku harus kemana, dan masuk ke dalamnya tuh pada saat kita mau ngantri juga it's very convenient dalam arti si hall tempat nunggunya ada AC-nya gitu loh. Jadi I don't know, maksudnya dari sebagai konsumen yang datang nonton konser, for me, it's very easy to access. Yang kedua, udah di dalam, I don't feel any hassle. Gitu. That's what I feel. Tuh, berarti ya dari segi musik aja. Karena gue sebelumnya baca ya, Paulina ini pernah nonton konser Red Hot Chili Peppers ya di Mesir. Di Mesir. Luar biasa. Di mindset kita kan Mesir padang pasir gitu. Ternyata Red Hot pernah konser juga di sana. Bisa diceritain nggak sih kayak gimana tuh? Jadi aku tuh semua teman-temanku yang tahu aku, salah satu cap di jidat adalah orangnya nekat. Nekat. Itu sendiri ke sana? Sendirian. Jadi aku sendiri ke Kairo di Egypt karena Red Hot Chili Peppers bikin konser di depan piramid Giza. So it's really in the pyramid. Tahun berapa ya? 2019 apa 18 ya? Tapi pokoknya sebelumnya emang suka sama Red Hot? Aku emang suka Red Hot. Aku suka Red Hot. Dan maksudnya nonton konser Red Hot is one thing, tapi nonton konser Red Hot di Giza, di the pyramid, it's maksudnya beneran konsernya di situ belakangnya piramida gitu. Ya udah, jadi aku sendirian ke Kairo, not knowing what is the city like. 4 hari, terus abis konser pulang udah. Tuh, sampai segitunya tuh. Hey, you live only once. Tuh, kapan lagi? YOLO, ibaratnya YOLO. Nah, ngomongin konser itu kan hubungan banget, relate banget sama J-Expo juga kan. Dilihat juga Paulina sering banget datang ke konser-konser. Paulina ngeliat sendiri bisnis event kayak industri kreatif seperti musik atau konser kayak gitu di Indonesia ini seperti apa sih? Oh gini, satu kita punya aset yang luar biasa. Populasi kita 270 juta. Terus gini, 270 juta satu Indonesia lah ya. Sekarang kita ngomongin Jakarta aja deh, di mana ada J-Expo. Kalau this is one thing about Jakarta yang orang nggak tahu internasional. If you Google Jakarta populations today, paling 10 juta. But kalau kita tinggal di Jakarta, kita tahu Jakarta itu bukan cuma Jakarta, Jabodetabek, right? Ya, mungkin di antara kita nih sekarang aja ada yang tinggalnya di Bodetabeknya, right? Bukan di Jaknya, ya kan? Now if you know, Jabodetabek ini populationsnya 35 juta. Tahu nggak kota the number one, the most populated city in the world itu kan Tokyo. And they are 37 kalau nggak salah. So it makes Jabodetabek number 2 in the world. Wow. Not many people realize that. Gitu. Jadi maksudnya karena kalau di Google populasi itu cuma 10 juta, tapi kan realitinya Jabodetabek. Yang kerjanya di Jakarta pulangnya ke Bodetabek gitu kan. So
going back to your question, kalau misalnya ngomongin industri event, konser di Jakarta, it's huge business. Nggak usah ngomongin datengin orang dari luar negeri deh. If we capitalize di 35 juta orang yang ada di Jabodetabek, it's crazy. Iya kan? So, I mean, dan orang Indonesia kan hidup di Jakarta kan main stres ya, macet dan segala macam. So, entertainment is always menurut saya an industry yang nggak akan pernah mati. Betul. Caranya mungkin berubah, tapi nggak akan pernah mati. Karena di pandemi kayak gini kan kita sempat agak-agak tiarap lah ya, karena nggak boleh. Kita harus menghindari keramaian gitu kan. Benar. Terus kayak kita baru bangun teater. Ya. Gitu, kita baru bangun teater, tahu-tahu tiba-tiba kena pandemi begini. Ya. Jadi emang kerasa banget. Banget. Cuma, gitu. What do you think about our theater? My God, it's amazing. Tadi sempat dibawa jalan-jalan kan? Belum. Oke, nanti kita bawa jalan-jalan. Nanti selesai acara kita bawa jalan-jalan. Cuman tadi aku masuk sini, the first time aku di area JXPO, the first time aku ke sini, ke teater ini. Jadi tadi aku masuk kayak, oh my God, aku tuh nari juga. Oh, I'm a dancer. Wah, dia udah tahu saya mau masuk celahnya dari situ. See, I'm helping you, no? Iya. Thank you. Tradisional? Contemporary. Oh, wow. Stalking mode selama 2 hari. Iya, cuma. Habis ini saya diikutin pulang. Iya. Contemporary, ya, go ahead. Jadi, saya lumayan, maksudnya, I perform juga gitu on dancing. Ngelihat ini aku kan kayak, oh my God, this is what Jakarta needs, gitu loh. Maksudnya, there's so many people in Jakarta. I mean, aku nari, tapi I'm not a professional dancers. Tapi there's a lot of, dancers, and nggak cuman itu deh. Musikal di Indonesia kan sekarang hebat banget, banyak banget kan. And they need a proper theater atau proper stage or proper tempat untuk they can do their art basically. Jadi tadi pertama kali masuk sini aku kan kayak, oh my God, this is what everybody needs in terms of dunia kreatif ya gitu. Of course pandemi agak hold it back, but you know what, at the end of the day pasti kan akan ada berhentinya lah pandemi. Mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan cepat gitu. Betul. Ya kan. Cuman itu sih, itu yang tadi pertama kali di kepala saya kayak, oh wow, it's kontemporer tuh kayak ballet gitu ya. Ya, jadi contemporary itu sebenarnya base-nya ballet. Balet ya? Jadi tekniknya ballet. Tapi the history of contemporary adalah somebody doing ballet and then they want to be rebellious. Yeah. Ballet itu kan you have to stand in a proper way. Betul. You have to, kayak. Nah. Saya ada satu gerakan yang saya hafal banget namanya gerak jete ya. Oh wow. Oh kan? Bisa jete. Luas banget le. Wow. Baru satu. Betul nggak pronunciation-nya? Jete ya. Oh wow. Gerak jete itu kalau I'm impressed. Tuh. Betul nggak? Betul kan ya? Tuh. Coba. Jangan. Gerak jete. Kok bisa tahu? Saya SD kalau nggak salah ngambil itu juga. Makanya saya tahu. Wow. Oke. Saya tadi cuma bridging aja, pura-pura lupa nggak tahu kontemporer itu apa sih. Jadi dia ngetes. Dia ngetes. Cuma sebenarnya The Apprentice nanti 2022 tuh gue. Oh gitu. Iya. Coba. Jangan-jangan abis ini dia split. Iya, split. Jangan. Split habis itu bawa ke rumah sakit repot, iya kan. Berarti tempat venue kayak teater JXPO ini itu kan biasa buat seni kontemporer tadi kan pas banget kan. Yes. Nah, berarti potensi yang bisa digali dari venue-venue seperti JXPO ini banyak banget. Aduh, banyak banget. Even maksudnya buat aku aja, jadi ngeliat stage segede gini, oh my God, nggak gampang banget dapet. Maksudnya, oke, I cannot say another venue lah ya gitu. Maksudnya saya pernah perform di another venue yang mungkin today is one of the best di Jakarta gitu ya. Itu aja we have issue with space. Karena to do contemporary you have to run from one end to another end misalnya. Terus belum lagi kalau piecesnya itu adalah nari yang melibatkan 20 orang, right? Gitu. Makanya tadi saya kesini kayak, oh my God, this is like, gitu loh. Sebelumnya pernah nggak ngeliat tempat kayak gini gitu ya? Iya. Sebelumnya pernah nggak ngeliat tempat kayak gini di Jakarta gitu? Jakarta nggak pernah. I don't think so. Kita mengharapkan sih Pauline membawa acara. I would love to. Iya. Dan beliau hebatnya asik beliau. Pauline hebatnya tuh Paulina ya. Paulina. Paulina hebatnya dia juga buat
Meditasi ya. Meditative dance. Satu-satunya di Indonesia. Oh iya. Belum ada loh. Sampai sekarang belum ada. Aku nggak tahu sih kalau misalnya ada orang lain yang claiming. I don't wanna say I'm the first one. Cuman kayaknya memang masih jarang ya di Indonesia. Saya Google udah. Oh ya nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Oke. Alright. Still. Oh wow. Iya. Oh wow. Makanya. You haven't Google it ya. No. Bikin bedanya tuh apa tuh? Iya. Oke. Jadi gini. Ada yang meditasi di sini? Saya sih belum sih. Cuma kalau bengong sering. Ya. Similar. Bedanya kalau bengong bisa kesambat. Itu bahayanya. Iya, jangan. Oke, gini. Jadi saya tuh awal nari sebenarnya mungkin 6 tahun yang lalu. Jadi nggak dari kecil. Cuman kan flexibility lumayan dapat dari dulu saya gimnastik kan. Pada saat saya mulai nari itu gara-gara apa ya? Awalnya tuh abis ayah saya meninggal, ibu saya meninggal dalam waktu dekat. I'm sorry. It's okay. And then waktu itu mungkin teman saya yang tiba-tiba, ayo nari, ikut nari di tempat gue, gitu. Aku yang kayak, ya we'll see. No, you have to come, gitu. Jadi terus aku ikut, dan itu kelasnya contemporary. Somehow dari aku nari itu pertama kali nari aku ikut yang kayak, wow, kok rasanya enak banget ya, gitu. Apalagi contemporary, enak banget tuh maksudnya aku ngerasa kayak there's something released. Maybe my pada saat itu kan mungkin aku lagi sedih lah, apa segala macem gitu ya, stress, grieving, all that. Itu ada rasanya kayak, ada rasa gitunya. Terus sampai sekarang aku nggak berhenti. Jadi setelah 6 tahun dari pertama kali aku ikut kelas itu, sampai sekarang aku nggak berhenti nari. Dan aku nyobain macam-macam, malah ikut kelas hip hop, segala macam gitu kan. But basically you use your body to move and to express. Gitu. Aku selalu bilang for me dancing is to express, not to impress gitu. Kalau kebetulan ada yang impress ya syukur. Nah, terus in the meantime aku juga suka meditasi. Tapi the feeling yang aku dapat ketika aku meditasi dengan the feeling yang aku dapat ketika aku nari hampir sama gitu loh. Jadi cuman bedanya ketika aku nari pakai kepala, pakai otak, maksudnya pakai gerakannya habis ini begini, nariku tuh nggak akan orang lihat nggak akan yang gitu. The minute kalau kita nari kan biasanya ada kaca ya, supaya kita bisa sama. Kalau kacanya dibalik and you just dance with your inner self, kayak rasa you feel happy, just let it go gitu. Itu ternyata juga keluarnya lebih di diri ya, kayak lebih relieved dan feelingnya sama-sama meditasi. I feel kayak relieved, I feel begini, now I know myself. Itu semua aku dapat setelah aku menjalankan. Jadi aku kayak, oh wow, ternyata impactnya buat orang lain tuh juga gede banget ya. When you do it gitu. Ada temanku yang dia awal ikut aku belajar di kelas meditative dance in a suicidal mode. Wow. Dia tuh benar-benar yang kayak udah in a suicidal mode. Terus dia meditative dance, terus dia juga suka meditasi sendiri. Terus terakhirnya aku ketemu dia yang kayak, oh my god, I'm so proud of you. Dia tuh benar-benar a completely changed person gitu, yang kayak dia kayak to the point kayak, gue kenapa dulu bego banget ya, ngapain gue suicidal gitu loh. Gitu, jadi akhirnya nyadar sendiri gitu. Ya. Ternyata nggak cuma fisik aja le, ternyata dari dalam diri kita sendiri itu juga butuh relaxing. Makanya now you see, sekarang gue bisa mengerti kenapa dia bisa masuk ke Apprentice. Itu aplikasinya luar biasa sih. Dan itu kepake banget toh pas pada saat tiap pagi aku pasti iya. Tiap pagi aku meditasi, terus kalau di tengah hari rasanya udah kayak udah mau nangis gitu ya, udah kayak. Berarti setiap bangun tidur pasti dong gitu. Iya, at least 5 menit aja gitu. You know, nggak perlu yang kayak harus 1 jam atau harus kayak posisi. No. Buat aku you just kayak gini nih, kita duduk benar-benar cuma kayak just take 5 minutes, that's already meditating gitu. Buat aku tuh nolong banget sih. Kalau kita ya kayak gitu kosong tiba-tiba takutnya tiba-tiba kesambat. Ini seru banget nih obrolan kita dari tadi kan, udah ke bisnis, olahraga, sampai ke seni temporer, contemporary, sudut pandang kehidupan juga, iya dibahas-bahas. Nah sekarang Paulina, kira-kira ada nggak sih saran atau harapan lah untuk J-Expo ini ke depannya, kayak apa kan era pandemi ini, apalagi tadi Paulina udah bridging sedikit tentang industri event kayak gimana?
harapan dan gini ya, aku begitu tahu apalagi sekarang Jaya Expo tanpa sebelum ada what do you call this? Teater. Oke. Sebelum ada teater ini aja orang udah tahu what Jaya Expo can do. Dengan ada teater ini gini loh, aku mikirnya gini, yang tadi aku bilang di Indonesia ini kan sebenarnya banyak banget talent. Mau itu musikal, mau itu musik, mau itu film, dance, whatever, itu kan sebenarnya banyak banget. Dan biasanya orang keluar Indonesia untuk menikmati itu. Karena apa? Nggak ada fasilitasnya, bukan nggak ada orangnya, gitu. Orangnya ada. Orangnya ada banget gitu. Dan maksudnya kayak misalnya di Singapura kan mereka suka ada teater Broadway gitu kan. Banyak banget kan Indonesian dancers yang ikut gitu loh. Karena apa? Di Indonesia nggak ada teater yang bisa akomodir. So my answer or my hope ya dengan adanya ini, mudah-mudahan kita jadi bisa Indonesia tuh punya wadah lah untuk nunjukin and not only serving Indonesian market yang 270 juta tadi or yang 35 juta Jabodetabek deh. Tapi mudah-mudahan one day kebalik, justru orang di Singapura, di Malaysia, Thailand ke Indonesia untuk nonton sesuatu dong. Ya kan? DWP already doing that. Iya kan? Nah, bisa dimulai nih dengan sesuatu yang lebih sifatnya classical or more artsy karena ada teaternya, right? Betul tuh. Benar nih, kita jadi dapat masukan nih, ya kan? Benar. Udah bukan target kita lagi karena kita orang nih ada gitu. Tinggal gimana kita cari, kita kemas itu semenarik mungkin biar orang-orang nanti mudah-mudahan setelah pandemi kelar ya. Orang-orang minimal dari Asia Tenggara aja dulu deh mau datang ke Indonesia, khususnya ke Jaya Expo, nikmatin acara-acara di sini gitu. Dan melihat beliau juga. Iya, betul. Show di sini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan banyak yang ya. Jangan Bu dong. Oh iya. Siapa tahu kalau ini nanti suatu ada event seni kontemporer kan Grand Sute di atas sini. Paulina, sukses terus ya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much. Sekali lagi tanggalnya kapan? 18 Maret di IXN, di Kompas TV 22 Maret. 22 Maret tuh catat tanggalnya. Pasti orang-orang Indonesia support terus support Paulina terus ya. Karena cuma satu-satunya nih ngomongin nih. Betul. Harus dong. Indonesia. Gitu. Indonesia loh. Lawannya dari berbagai negara. Yel-yelnya Indonesia seperti apa ya kalau di bola? Itu Indonesia gitu. Indonesia. Iya. Paulina. Kali ini nama Indonesia diganti Paulina. Berarti Paulina gitu. Oh, wow. Paulina sukses terus pokoknya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Supaya nanti karirnya ke depan juga semakin cerah juga. Amin. Kita juga berdoa bareng-bareng semoga pandemi cepat kelar. Aduh, amin. Dan dunia bisnis Indonesia bisa juga naik pulih lagi. juga. Amin. Terutama dunia pariwisata. Yes. Amin. Paulina, thank you so much.